Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwana fid din, a'azakumullah. Pada malam hari ini kita akan memulai mengkaji tafsir suratul A'raf. Setelah sekian lama ayat demi ayat dalam suratul An'am kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari suratul A'raf ini dengan baik, memahaminya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan memohon kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai mengkaji tafsir suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kitabun unzila ilaika. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu. Fala yakum fi sadrika harajum minhu. Maka jangan sampai di hatimu ada ganjalan terhadap kitab itu. Litundira bihi, agar engkau memberi peringatan umat manusia dengannya. Wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Suratul A'raf termasuk makiyah. Artinya sebagian besar ayat yang ada di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kecuali 5 ayat, maka termasuk madaniyah. Yakni mulai dari ayat yang berbunyi was'alhum anil qaryah sampai wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ini madaniyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas wa Qatadah. Barakallahu fikum.
Suratul A'raf ini ikhwan fillah azakumullah terdiri dari 206 ayat. 206 ayat. Masya Allah. Termasuk panjang. 206 ayat. Taib. Kemudian yang bisa kita ambil faedah berikutnya. Bahwa yang dimaksud dengan alif, lam, mim, shad ini termasuk potongan huruf yang ada di awal surat. Dan termasuk bagian dari ayat mutasyabihat. Artinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikatnya. Sehingga para ulama biasa membacanya begitu saja. Dan mereka mengatakan wallahu a'lam. Namun ada sebagian ulama yang kemudian berusaha untuk menggali maksud dari huruf-huruf yang terpotong-potong di awal surat itu. Di antaranya ialah Abul Aliyah rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa alif itu adalah awal dari nama Allah. Huruf pertama, lafdzul jalalah Allah. Sedangkan lam adalah huruf pertama nama Allah Al-Latif. Latif, zat yang maha lembut. Sedangkan mim adalah huruf pertama nama Allah Subhanahu wa taala Majid, yang maha mulia. Nah, adapun shad beliau tidak menjelaskannya. Barakofikum. Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan ini adalah tidak pasti, hanya perkiraan saja. Sehingga yang lebih selamat dan lebih bijaksana makna alif lam mim shad kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya, dan itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Kita beriman pada Allah, kita mengimani itu firman Allah, kita imani di balik itu ada rahasia yang Allah simpan dari hambanya. Kemudian faedah yang lain ikhwan fillah azakumullah terkait dengan suratul A'raf. Ini akan dijelaskan secara panjang lebar ketika nanti muncul firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut lafaz Al-A'raf. Al-A'raf itu apa? Itu nanti akan kita bahas pada ayat yang sesuai dengannya di beberapa ayat berikutnya insyaallah taala. Adapun penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua, kita baca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya. Qala rahimahullah, yaqulu ta'ala li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubayyinan lahu azamatal Qur'ani. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang
kebesaran dan keagungan Al-Quran. Kitabun unzila ilaika, ay kitabun jadilun hawa kullama yahtaju ilaihi al-ibadu wa jami'al matalibil ilahiyyati wal maqasidash syar'iyyata muhkaman mufassala. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, yakni kitab yang mulia, mencakup segala yang dibutuhkan oleh hamba, mencakup seluruh kehendak-kehendak ilahiyah, mencakup seluruh tujuan-tujuan syariat yang dijelaskan dan dirinci. Fala yakun fi sadrika harajum minhu, ay dhaikun wa syakkun wastibahun, bal lita'lam annahu tanzilun min hakimin hamid, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid, wa annahu asdaqul kalami falyansarih lahu sadruk walitatma'inna bihi nafsuk wa litusaddiq bi awamirihi wa nawahihi wala takhsha la'iman wa mu'aridah. Maka jangan sampai ada kharaj di dadamu terhadap Al-Quran, yakni perasaan sempit, ragu dan samar. Tetapi hendaklah engkau mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji, tidak didatangi oleh kebatilan baik di depannya maupun di belakangnya, diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan Al-Quran itu adalah firman Allah yang paling benar. Maka hendaklah dadamu lapang menerimanya, jiwamu tentram bersamanya, dan hendaklah engkau melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan jangan takut orang yang mencela atau berpaling darinya. Litundira bihil khalqa fata'iduhum wa tudakkiruhum fataqumul hujjatu 'alal mu'anidina. Hendaklah engkau memberi peringatan makhluk dengan Al-Quran, menasihati mereka, mengingatkan mereka agar tegak hujjah bagi orang-orang yang menentangnya. Waliyakuna dzikra lil mu'minin kama qala ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin yatadakkaruna minhu siratal mustaqima wa a'malahu adh-dhahirata wal batinata wa ma yahulu bainal abdi wa bainas sulukihi. Dan hendaklah Al-Quran itu dijadikan sebagai pengingat untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Mereka mengambil Al-Quran itu sebagai pengingat untuk menempuh jalan yang lurus, untuk melakukan amal solih yang zahir dan yang batin, dan apa yang memisahkan antara hamba dan tindak tanduknya. Thumma khataballahu ta'ala al-ibad wa al-fatahum ilal kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain yang selanjutnya berbicara kepada hambanya dan memalingkan mereka agar fokus kepada Al-Quran. Naam.
dalam ayat berikutnya nanti. Dalam ayat yang kedua ini, ikhwan fillah a'azakumullah, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, yang dimaksud dengan kitab dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim ittifaqan. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa kitab dalam ayat ini yang dimaukan ialah Al-Quran. Yang kedua, ini faidah nahwiyah. Kitabun dibaca rafa. Menurut Al-Ahfash, ini pakar nahwu, kitabun dibaca rafa sebagai mubtada. Adapun yang lainnya berpendapat bahwasanya kitabun di sini adalah khobar, dengan menyembunyikan isim isyarah hadza atau yang semisalnya. Jadi asalnya begitu, hadza kitabun. Hadza mubtada, kitabun jadi apa ini? Khobarnya. Adapun alasan Al-Ahfash rahimahullah, kitabun menjadi mubtada padahal itu nakirah. Sedangkan hukum asal itu mubtada enggak boleh nakirah kecuali ada alasan yang membolehkannya. Beliau mengatakan bahwa ada alasan yang membolehkannya, yakni ada naatnya atau sifatnya. Kitabun itu disifati dengan unzila ilaika. Jadi kitabun mubtada, unzila ilaika jumlah fi'liyah menjadi apa ini? Naat. Kalau ada nakirah yang diberi naat kemudian terletak di awal kalam, maka boleh menjadi mubtada. Nah, apa yang disampaikan oleh para ulama ahli nahwu tadi, keduanya bisa diterima. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, yang dimaksud dengan haraj, jangan sampai di hatimu ada haraj terhadap Al-Quran. Apa itu haraj? Ada dua pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama, haraj ialah asyak, keraguan. Ini pendapat Ibn Abbas, wa Mujahid, wa Qatadah, wa Suddi, wa Ibnu Qutaibah. Pendapat yang kedua, makna kharaj itu ialah dhaiq, perasaan sempit untuk menerimanya. Ini pendapat Al-Hasan wa Zajjaj. Ternyata Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya memilih dua-duanya. Karena kharaj bisa berarti syak, keraguan, bisa berarti dhaiq, perasaan sempit. Untuk menerima sesuatu. Bahkan beliau memberi tambahan dengan ishtibah. Perasaan apa ini? Samar. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, ikhwana fillah a'azakumullah, kita mengimani bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
bukan buatan malaikat Jibril, bukan pula buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, dalam ayat ini menunjukkan dalil haram hukumnya meragukan kebenaran Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, maka dia melakukan tindakan yang haram, bahkan kekafiran. Jangankan ragu dengan kebenaran Al-Quran satu mushaf, separuh huruf saja ragu terhadap Al-Quran tadi, dia sudah dinyatakan kafir bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Kemudian di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan fungsi Al-Quran. Di antara fungsinya ialah al-indar. Indar atau al-indar ialah sebagai peringatan, ya, untuk mengingatkan makhluk secara umum, peringatan, yakni ancaman bagi mereka yang tidak mau menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu al-indar. Sebagai ancaman, teguran keras bagi mereka yang tidak beriman. Yang kedua, sebagai zikra lil mu'minin, pengingat bagi orang-orang yang beriman, agar mereka tetap istiqomah dan tidak lalai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ya, al-indar sama al-dzikra. Kalau al-indar itu mengingatkan dengan keras, menakut-nakuti dengan adab Allah. Ini berlaku untuk mereka-mereka yang tidak beriman. Adapun dzikra, pengingat, berarti mereka itu sudah memahami kebenaran, kemudian diingatkan lagi supaya istiqomah di atas al-haq, supaya tidak lalai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah disebutkan secara khusus al-dzikra untuk orang-orang yang apa ini? Beriman. Kalau al-indar untuk semua makhluk. Ini dua fungsi Al-Quran. Barakallahu fikum. Faidah yang bisa kita ambil berikutnya, bahwa di antara sebab istiqomah, di antara sebab istiqomah di atas al-haq ialah membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi kalau kalian ingin istiqomah di atas al-haq, jangan melepas Al-Quran. Jangan lupa mempelajari Al-Quran dan terus berusaha mengamalkan ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dikarenakan banyak sekali orang-orang yang justru disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab melalaikan Al-Quran dan tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Sehingga dalam hadis yang sahih disebutkan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu akan menjadi hujjah,
yang akan bisa menolongmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi hujjah yang menjatuhkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Qur'an? Itu mereka yang membacanya, yang mempelajarinya dan yang mengamalkannya. Adapun mereka yang justru dijatuhkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Qur'an, mereka adalah yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an tapi tidak pernah mengamalkan isinya. Bahkan apa yang ia lakukan sangat bertentangan dengan isi dan kandungan Al-Qur'an. Nah, itu sebabnya bagaimana para salaf dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan generasi sesudah mereka, bahwa di antara sebab penyimpangan itu ialah banyaknya qurra yang tidak faqih dan tidak mengamalkan Al-Qur'an. Banyak penghafal Quran yang hanya menitik beratkan pada seni membacanya dan menghafalkannya saja, tapi tidak memahami isinya, apalagi mengamalkannya. Itu merupakan satu sebab seorang tergelincir dari al-haq, terfitnah. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh para salaf kita. Kalau kita saksikan sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, jumlah penghafal Al-Quran di Indonesia saja itu bisa dibilang sangat banyak. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang sudah tua. Sehingga di Indonesia dikenal dengan istilah MTQ. Tiap tahun itu ada MTQ, Musabaqah Tahfidul Quran atau Musabaqah Tilawatul Quran. Yang ikut banyak dari berbagai penjuru Nusantara. Bahkan di tingkat internasional banyak sekali para penghafal Quran itu. Tapi mengapa kualitas keislaman yang ada di tengah-tengah masyarakat semakin hari semakin merosot tajam? Jawabannya cuma satu. Mereka itu hanya fokus bagaimana supaya bisa baca Quran dengan baik, bagaimana supaya menjadi qari yang merdu suaranya, bagaimana supaya bisa menghafal 30 juz saja. Setelah itu nggak ada lanjutannya. Mereka nggak mengenal agama ini, tidak mengenal kandungan Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Sehingga ketika mereka jadi imam, bacaannya merdu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Tapi setelah selesai sholat, mereka zikir jama'i, melakukan kebid'ahan dan kemungkaran. Gak paham apa yang dia baca. Bahkan bacanya diulang-ulang sampai meneteskan air mata. Sampai membuat orang yang mendengarnya itu bulu kuduknya merinding semua. Kagum. Tapi setelah sholat, mereka kemudian zikir jama'i, sholawat badriyah, nariyah, macam-macam. Nah, padahal yang dibaca tadi itu adalah ayat yang menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam ini telah sempurna. Apa saja yang diajarkan saat itu maka termasuk bagian dari Islam. Apa yang tidak diajarkan saat itu maka berarti tidak termasuk bagian dari Islam. Nah ini si qari, dia telah membaca ayat ini tapi melanggarnya dalam keadaan dia tidak tahu. Barakallahu fikum.
apa yang ia lakukan ini tidak diajarkan pada zaman Rasulullah saat itu, sehingga tidak disebut ajaran Islam. Nah, penting. Jadi kalian kalau ingin istiqomah di atas al-haq, maka nasihat para ulama kita ialah pelajarilah Al-Quran, pahami isinya, dan amalkan. Jangan bergeser. Dan jangan terpengaruh dengan selain Al-Quran. Nah, di antara tanda-tanda seorang yang menyimpang itu mulai meninggalkan Al-Quran dan beralih ke yang lain. Khususnya dalam ceramah-ceramahnya itu. Ya. Kalau ceramah hanya menjelaskan ayat dan faidahnya, itu sepertinya nggak ada peningkatan. Itu saja, membosankan, semuanya tidur. Akhirnya dia meninggalkan Al-Quran itu. Kemudian ceramahnya, dalilnya ialah Quran. Dia berceramah dengan cara menyampaikan berita-berita yang ia ketahui di media massa, baik cetak maupun elektronik. Seolah-olah dia telah memiliki wawasan yang luas. Dunia ada dalam genggaman tangannya. Para hadirin pun melotot, melek, dan mengaguminya. Mereka telah tertipu dengan setan. Barakofikum. Ini tanda-tanda penyimpangan seseorang. Meninggalkan Al-Quran dan beralih ke yang lain. Nggak usah jauh-jauh, banyak sekali sekarang itu. Kalau ada yang ceramah, kemudian membaca ayat Quran dan menjelaskan faidah-faidahnya, atau menyebutkan hadis, menjelaskan faidah-faidahnya, ini kiai kampungan. Nggak ngerti wawasan. Kelihatan nggak bertitel. Tapi kalau yang dia datangkan adalah orang yang punya gelar profesor, doktor, MA, MSI, calon bupati lagi. Nah, calon bupati kemudian tampil sebagai seorang penceramah, ngisi pengajian. Apa yang disampaikan? Barakofikum. Kampanye. Masalah politik. Nah, mana Qurannya? Mana hadisnya? Sudah ditinggal. Ini tanda-tanda penyimpangan. Dan orang-orang yang mendatangkannya tambah menyimpang. Barakofikum. Dikibuli, dibucui sama seton. Nah, mereka nggak akan mengundang orang-orang yang ceramahnya cuma menyampaikan ayat dan faidahnya, hadis dan faidahnya, enggak. Itu sudah basi. Zaman unta. Kiai zaman unta. Sekarang kiai zaman pesawat dan zaman politik. Sehingga yang dijadikan penceramah agama, naudzubillah min dzalik, itu adalah tokoh-tokoh yang punya gelar profesor, doktor, MSI, dan yang lain sebagainya. Dan latar belakangnya ialah sangat buta terhadap Al-Quran was sunnah. Tapi mereka pakar dalam masalah kampanye politik dan lain-lain dari kalangan para siasiun politikus. Dalilnya tadi itu bukan Quran tapi apa? Koran. Saat ini Indonesia sedang terpuruk.
membutuhkan sosok pimpinan yang tegas, adil, dan mengerti perasaan kaum muslimin. Keadilan harus ditegakkan, kedzaliman harus diberantas. Nah, dan saya mohon doa restu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mau menjadi caleg, caleg dan yang semistarnya. Saya adalah putra daerah. Kalau saya berhasil menang, maka insya Allah, semua masjid akan saya bantu. Semua imam masjid akan saya umrahkan. Semua guru-guru TPA, TPQ akan saya umrahkan. Insya Allah, insya Allah. Nah, saya mencalonkan diri ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, dari hati nurani yang paling dalam. Saya sudah tidak kuat melihat kemungkaran Pak elit politik di negara ini. Sudah itu mutar-mutar itu dalilnya, intinya ialah kampanye. Mahwa kampanye? Kampanye huwa towo. Kampanye itu ialah menawarkan diri kepada masyarakat agar mau nyoblos brengosnya. Nah, begitu. Barakallahu. Ya, ini tentang masalah orang yang menyimpang, telah bergeser dari apa ini? Al-Quran dan beralih ke yang lain. Padahal Al-Quran ini betul-betul sebagai apa ini? Dzikra lil mu'minin, pengingat orang-orang yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Ayat berikutnya, yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti pembela-pembela atau pemimpin-pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit kalian yang mau ingat. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, thumma khataba Allahu al-ibad wa alfatahum ila al-kitab faqala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ay al-kitab alladhi urida inzalahu li ajalikum wa huwa min rabbikum alladhi yuridu ayutimma tarbiyatahu lakum fa anzala alaikum hadzal kitab alladhi inittabi'tumuhu kamulat tarbiyatukum wa tammat alaikumun ni'mah wa huditum li ahsanil a'mali wal ahlaqi wa ma'aliha wa la tattabi'u min dunihi awliya ay tatawallawnahum wa tattabi'una ahwa'ahum wa tatrukuna li ajaliha al-haqqa qalilan ma tadhakkarun falau tadhakkartum wa araftumul maslahah lamma athartumudz dhara 'ala an-nafi'i wal adwa 'alal wali. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada hamba-hambanya dan membuat mereka agar fokus terhadap Al-Quran. Allah berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni kitab yang Allah ingin menurunkan untuk kalian, dan dialah
dari Rabb kalian yang menginginkan untuk menyempurnakan pendidikan bagi kalian dan menurunkan kepada kalian kitab ini yang jika kalian mengikutinya akan sempurnalah pendidikan kalian dan akan sempurna pula nikmat atas kalian dan akan diberi hidayah untuk melakukan amalan yang terbaik, akhlak yang terbaik dan yang tinggi. Dan jangan kalian mengikuti para pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian berwala kepadanya dan mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan al-haq karenanya. Sungguh sedikit kalian yang mau mengingat. Seandainya kalian mau ingat dan mengetahui maslahat, kalian tidak akan memilih yang bahaya daripada yang bermanfaat dan tidak akan memilih musuh dan meninggalkan pembela dan penolong kalian. Barakallahu fikum. Dalam ayat ini ikhwan fillah ausakumullah, kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, wajib untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan tidak menjadikan yang lain. Yang kedua, wajib untuk meninggalkan segala pemimpin dan tokoh sesat yang menyimpang dan tidak mengikutinya. Dan yang terakhir, sangat sedikit manusia yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada jalan yang benar. Ini termasuk sunatullah. Kalian jangan kaget, jangan heran dengan banyaknya orang yang menyimpang, banyaknya orang yang mengikuti tokoh-tokoh sesat dan meninggalkan al-haq. Kalian jangan bergeser walaupun setapak dari al-haq itu. Jangan terpengaruh dengan dunia, jangan terpengaruh dengan kedudukan, dan jangan terpengaruh dengan teman-teman yang jelek agamanya. Sekalipun kalian harus hidup pas-pasan, harus makan pas-pasan, bahkan sekalipun kalian harus makan akar-akar pohon atau daun-daunan, tetaplah istiqomah di atas al-haq, tetaplah memegang Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan mengikuti tokoh-tokoh sesat yang semakin hari semakin bermunculan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.